Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita bicara definisi dan alat gambar ya. Mata kuliah gambar struktur bangunan. Jadi minggu lalu sudah saya bilang kalau di dunia teknik ya, teknik sipil, bahasa kita itu bahasa gambar. Dan sebenarnya bukan cuma di teknik sipil, kalian tahu arsitek gambar, di mesin ada gambar teknik, industri ada gambar teknik, elektro ada gambar teknik, dan teknik lainnya yang membutuhkan gambar detail dan ukuran presisi. Yang beda apa? Yang beda biasanya kedetailan. Kalau arsitek sama sipil itu kurang lebih lah. Bicara skala 1:200, 1:100 ya. Jadi kalau sipil sama arsitek itu kita bicaranya gambar bangunan. Yang skala yang di zoom lagi itu mesin, industri, elektro. Kalau mesin yang digambar apa? Mesin itu yang digambar baut. Jadi komponen kecil itu baut itu digambar sedetail-detailnya sampai bentuk dratnya ke arah mana dan lain-lain. Elektro juga gitu. Itu yang lebih detail daripada sipil dan arsitek. Yang lebih besar apa? Yang lebih besar contohnya planologi atau perencanaan wilayah kota. Gambar mereka itu bukan gambar rumah bukan gambar bangunan seperti sipil atau arsitek, tapi mereka gambarnya kecamatan. Jadi kalau kita biasa bicara di A3, mungkin mesin bicara di A4, arsitek mungkin A2. Nah, kalau planologi itu A1, A0 bicaranya. Untuk ukuran kertas. Nah, sekarang apa definisinya terutama di bidang arsitek dan teknik sipil? Nah, secara kata-kata, secara harfiah, gambar teknik itu ada dua kata, yaitu gambar dan teknik ya. Nah, kalian sudah tahu gambar mulai kecil itu sudah biasa kali. Gambar sendiri bisa diartikan alat komunikasi visual. Nah, jadi sekarang kan ada pecahannya lagi. Arsitek itu pecah lagi. Ada dari arsitek itu ada turunannya desain grafis, ada DKV, desain komunikasi visual. Nah, desain grafis, desain interior itu bicara apa? Itu bicara pecahan arsitek yang bicara, contohnya kalau interior khusus bicara interior. Kalau DKV apa? Desain komunikasi visual itu adalah gambar yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu. Contohnya bikin komik, bikin iklan. Nah, itu posisinya di DKV, desain komunikasi visual. Bukan, itu pecahan dari arsitek. Kalau kita di sipil, contohnya apa pecahan sipil? Teknik lingkungan. Teknik lingkungan itu adalah pecahan dari teknik sipil. Jadi, teknik lingkungan itu induknya teknik sipil. Teknik pengairan itu induknya teknik sipil juga. Planologi atau perencanaan wilayah kota itu induknya arsitek. Di situ. Nah, itu gambar, alat ya, pokoknya alat komunikasi secara visual ya, gambar, karena kita bicara visual. Sedangkan teknik berarti cara kerja yang bersistem atau sistematis dalam mengerjakan sesuatu, sehingga gambar teknik itu bisa dikatakan sebagai gambar yang bersifat tegas ya, tegas kita nggak ada garis yang kayak kalau melukis wajah kan ada garis kayak putus-putus, garis tipis, itu nggak, kita tegas seret. Nah, garis, simbol, serta tulisan yang mempunyai standar tertentu yang telah disepakati bersama. Nah, kalau dulu zaman saya itu masih pakai ketebalan pena yang menentukan. Tapi sekarang dengan adanya AutoCAD itu ketebalan sudah bisa kita setting, hatchingnya juga bisa sehingga lebih gampang. Simbol-simbol serta tulisan yang mempunyai standar yang telah disepakati bersama ya. Sehingga menjadi sarana komunikasi visual antara perencana, bisa arsitek bisa sipil, untuk menyampaikan ide atau rancangan yang diusulkan kepada pelaksana di lapangan agar tersampaikan dengan baik dan jelas sesuai dengan tujuan. Jadi, segala hitungan-hitungan yang kalian pelajari di sipil, mulai dari hitungan statika, terus nanti ada hitungan mekanika bahan, nanti ke atasnya analisa struktur, fondasi, dan lain-lain. Hitungan-hitungan itu kita ubah ke bentuk gambar. Gambar itu yang kita sampaikan kepada pelaksana. Jadi pelaksana itu nanti mengerjakan sesuatu berdasarkan gambar. Hanya pegangannya gambar itu. Nah, dalam hal ini ada ketentuan baku yang harus ditaati dalam membuat gambar teknik.
sehingga gambar tersebut bisa dibaca dan diterjemahkan oleh semua pihak yang berkepentingan. Nah, ini penting. Pertama, gambar harus komunikatif atau mudah dimengerti. Komunikatif dalam hal ini biasanya kan kita kasih 2 dimensi. Dari gambar 2 dimensi itu, tukang atau pelaksana harus bisa dengan mudah membayangkan bentuk 3 dimensinya. Nah, terus normatif harus sesuai aturan. Contohnya apa? Kalau garis putus-putus artinya itu adalah sesuatu yang kita anggap tembus pandang. Nah, terus kalau arsir 2 itu beton, itu sesuai aturan. Akurat, nah, presisi, tepat teknisnya. Jadi kalau kita gambar 2 cm kali 4 cm, 2 meter kali 4 meter misalnya, kita jadikan skala 1/100, maka itu ya 2 cm kali 4 cm gambarnya. Harus betul-betul pas 2 kali 4, bukan 3 kali 3 jadinya. Harus skalatis itu di situ. Nah, makanya nanti kita setelah ini bicara penggaris macam-macam, kemudian terukur, memiliki skala, dan efektif, tepat guna. Jadi jelas, oh gambar ini untuk ini, gambar ini untuk ini. Kalau gambarnya, kalau nggak kepakai, nggak usah disampaikan. Jadi ini syarat-syarat gambar teknik, komunikatif, normatif, akurat, terukur, efektif. Nah, fungsinya untuk penyampaian informasi, kemudian penyimpanan, dan untuk perencanaan dalam penyiapan informasi. Kalau zaman dulu, penyimpanan ini disimpan dalam bentuk blueprint atau cetak biru. Kenapa disebut cetak biru? Karena ya memang gambarnya gambar-gambar, warnanya warna biru. Kalau zaman sekarang mungkin jarang film-film yang ada blueprint memperlihatkan blueprint. Kalau di film-film bilang blueprint biasanya yang digital kan, yang ditampilkan tuh digital. Nah, kalau kalian pengen lihat gambar-gambar blueprint yang lebih jelas, lihat Die Hard 1 sampai 3. Nah, itu kelihatan di situ. Film zaman jadul. Kalau sekarang di Banjarmasin, seingat saya satu-satunya yang masih bisa cetak blueprint itu cuman fotokopi yang di pasar lama yang depan ada minimarket itu. Itu satu-satunya zaman saya kuliah dulu, itu satu-satunya yang bisa cetak blueprint. Ya. Jadi kalau blueprint itu kertasnya tipis sekali, lebih tipis daripada A4 A4 biasa 70 gram, hampir tembus pandang, warnanya agak biru. Gitu. Tapi kalau sekarang kan dengan adanya CAD, ya kita biasanya digital nyimpannya. Kenapa? Karena bisa di zoom dan lain-lain, nggak makan tempat. Kalau blueprint lumayan makan tempat. Gitu. Nah, cara-cara pemikirannya juga untuk fungsinya juga dalam penyiapin informasi. Nah, sekarang ukuran kertas. Blueprint biasa di A2 bentuknya. A2. Saya dulu gambar teknik saya itu di A2. Kemudian kakak-kakak kalian itu di A3. Kalau sekarang kalian mungkin cukup di A4 atau di CAD. Tapi kalau sekarang standar pekerjaan di pemerintahan masih pakai A3. A4 saya yakin kalian sudah tahu ya. Nah, A4 jejer 2, A3. Jadi ada dua gambar A4 jejer A4 ya. A4 jejer 2, A3. Nah, A3 jejer 2 lagi atau A4-nya jejer 4 jadi A2. A2 jejer 2 jadi A1, A1 jejer 2 jadi A0 sampai seterusnya. Sebenarnya paling besar ya A0. A0 itu kayak dinding sudah. 1,2 meter kali 8,5 kan, kali 850 itu. Nah, standarnya biasanya kalau kita pakai A0 dan A1, kita menggunakan garis tepinya minimal 2 cm. Kalau A2, A3, A4 minimal 1 cm. Nah, ini sekilas. Mungkin kalian tidak akan menggunakan karena kalian nanti bicaranya CAD, tapi paling nggak kalian tahu dulu filosofinya. Nah, zaman dulu sebelum ada AutoCAD, maka kalau untuk derajat kita masih gunakan busur derajat ya. Nah, busur derajat kalian sudah tahu kan ya pasti. Nah, busur derajat biasa. Bentuknya macam-macam. Ada yang busur derajat yang bulat, ada yang setengah lingkaran, ada yang gabung segitiga dan lain-lain. Nah, kemudian kalau zaman dulu, kalau misalnya kita ada 3 titik atau ada 4 titik yang tidak segaris, maka untuk menghubungkannya supaya smooth, nah itu menggunakan melengkung fleksibel. Nah, nih melengkung fleksibel. Jadi dipas-paskan. Nah, ini fleksibel.
Jadi pas kena semua, baru digaris. Nah, kenapa? Kalau nggak seperti itu, kalau nggak tanpa ini, maka bentuk grafik yang diinginkan agak sulit. Pengennya gimana? Apakah pengennya agak landai dan lain-lain? Tapi yang penting kan karena garis semua, itu digunakan melengkung ini. Kemudian penggaris sejajar dan kurva. Nah, ini biasa kalau di arsitek, kalau pakai kayak gini, kalau kita di sipil, kita untuk penggaris sejajar, kita menggunakan 2 buah penggaris segitiga itu, yang ada segitiga sama sisi, sama segitiga siku-siku. Itu kalian, mata kuliah fisika teknik, waktu kalian mengerjakan penimbangan vektor, itu dengan cara grafis, seharusnya kalian menggunakan penggaris sejajar itu. Termasuk nanti di statika, kalau pas bagian Cremona, metode Cremona, metode gambar juga menggunakan penggaris. Kemudian penggaris sejajar ini ya namanya juga sejajar, jadi untuk menjaga kalau kita memperpanjang garis supaya tetap sejajar. Kemudian tadi kurva. Nah, selain pakai mal elastis ini, kalau mau bisa pakai penggaris kurva. Penggaris kurva bentuknya macam-macam juga, disesuaikan dengan kita maunya mau bentuk yang mana. Ini contoh yang kecil, biasanya ini agak besar ya. Jadi tinggal paskan kita maunya bentuknya, grafiknya mau bentuk apakah agak landai, apakah agak tajam, dan lain-lain di situ. Jadi semua benda ini sampai sekarang masih ada orang jual, tinggal datang ke Gramedia kalau kalian mau lihat. Ya. Harganya cuma, ya harganya yang agak lumayan sih ya. Nah ini yang biasa kita gunakan, yang segitiga ini kita gunakan juga. Jadi kalau kita tidak, untuk sejajarnya kita tidak menggunakan yang ini, kita menggunakan 2 buah penggaris segitiga ini biasanya. Kemudian terkadang untuk memudahkan kita menggunakan yang sekaligus ini. Jadi kalau kita mau bikin segitiga beberapa sisi, lebih gampang menggunakan penggaris segitiga busur derajat ini yang kayak gini. Nah. Terus kalau untuk menulis di gambar, kalau di AutoCAD sekarang kan tinggal ketik. Nah, tapi kalau zaman saya dulu harus menggunakan rotring, maka ya menggunakan ini, penggaris huruf ini. Nah, yang kecil-kecil ini kan biasa. Ini untuk yang huruf macam-macam, tergantung masing-masing tergantung ketebalan rapido yang digunakan, atau ketebalan pensilnya. Kalau di AutoCAD sekarang tinggal kalian mau pakai font ukuran berapa. Ini macam-macam garis. Ini juga untuk macam-macam bentuk ya. Ini secara cross section. Jadi kalau misalnya dulu kalau pas struktur baja, kalau kita mau bikin profil I atau profil WF, profil H, maka kita gunakan yang ini. Ini untuk arsitektural, untuk bentuk-bentuk. Nah ini untuk plumbing. Ini bentuk-bentuk kalau kita misalnya zaman dulu menggambar potongan tampak atas kamar mandi, tampak samping kamar mandi, toilet. Nah ini kita menggunakan ini. Ini contoh, ini potongan, ini tampak toilet, tampak depan toilet, ini tampak samping. Nah tinggal mau skala berapa. Ini yang umum yang ada juga sekarang. Nah yang paling top di orang teknik ya ini penggaris skala. Penggaris skala ini ada 6 skala yang berbeda. Nah ini ada 6 skala yang berbeda. Jadi 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6 masing-masing. Ini 30 cm ya. Nah. Jadi yang ini skalanya 1:400. Ini 1:300. Ini 1:500. Ini senti biasa 1/100, 1/200, 1/2,5. Jadi sesuaikan dengan gambar. Kita mau pakai misalnya gambar 1:250, ya kita langsung pakai yang skala 1:250. Jadi ini mulai gambar skala 100 sampai 1:400, ini ada yang garis skala ini. Kalau gambar manual, jadi tinggal kita mau skala berapa, kita nggak perlu lagi mengkonversi, oh ini sekian, enggak. Contoh 1:400, ini langsung, ini 10 meter segini, nah itu langsung kelihatan di situ. 1 meternya segini dan lain-lain, itu langsung kelihatan. Ini penggaris skala gunanya. Kalau di AutoCAD kita tinggal tentukan unit dulu, kita mau unitnya, unit basicnya apakah senti apa mili, nah tinggal dikonversi gitu. Ini kalau yang dulu yang betul-betul profesional meja gambar, kalau saya dulu nggak pakai meja gambar, saya pakai triplek aja, zaman saya dulu ya sama aja. Nah ini penggunaan penggarisnya, jadi yang betul itu sebenarnya kalau pakai penggaris, ini bagian ini tangan kita itu nggak nyentuh kertas. Kenapa? Kalau nyentuh kertas itu kotor, apalagi kalau pakai pensil. Jadi kalau kita kan biasa tok, kan
Ini kertas, tangan langsung set gini. Nah, yang bagian sini itu biasanya hitam kan. Ya itu nanti kalau kena pensil ya rusak gambarnya. Jadi seharusnya ya ngambang di sini. Nah, dan penggaris pun kalau bisa dia waktu geser itu tidak menekan kertas supaya gambar yang masih basah baik pensil atau pulpennya itu nggak ketarik ininya. Nah, ini juga. Ini juga cara menggunakan apa namanya pensil yang betul. Jadi kemiringannya itu harus pas. Kemiringannya berapa di sini? Kemiringannya kurang lebih 30 derajat. Nah, ini cara menggunakan penggaris segitiga siku-siku dan sama kaki. Jadi untuk menggeser garis kita biasa menggunakan siku-siku dan sama kaki itu. Jadi geser, 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 geser. Biasanya sih saya demo kalau kita pakai papan tulis ya, baik di fisika ataupun di gambar. Tapi karena sekarang kayak gini ya, gini dulu lah. Kalau mau nanti kalian bisa lihat di YouTube saya, ada materi fisika teknik. Waktu itu saya penjumlahan vektor. Di situ saya memperagakan cara mindah-mindah garis ini. Bisa lihat di situ. Ini juga sama. Nah, jadi kalau misalnya mau memindah garis yang miring supaya sejajar kayak gini. Kalau mau bikin garis yang sejajar juga gini. Kalau mau bikin tegak lurus kayak gini dan lain-lain. Tinggal gimana kalian mengeksplorasi latihan aja. Nah, ini kalau zaman dulu waktu pakai Rapido, Rapido itu adalah pulpen tinta yang matanya kecil sekali, mulai 0,1 mili, 0,1 senti ya, 0,1 mili sampai berapa 0,5 mili itu. Nah, itu namanya tinta, kalau salah itu nggak bisa dihapus, nggak bisa di TPX juga karena kita pakai kertas kalker. Jadi gimana? Biasanya dikikis. Nah, pakai ini. Ini bentuk pensil Rapidonya. Ini plat tipis, besi tipis dikikis pelan-pelan. Kertasnya rusak ya nggak apa-apa. Namanya juga itu. Kalau nggak mau rusak ganti kertas, gambar dari awal. Saya pernah sampai setengah kertas saya kikis ya nggak apa-apa. Nah, ini zaman dulu ya, Rapido dan lain-lain. Sekarang sudah agak sulit. Nah, ada cat ya. Kalau zaman saya kuliah masih pakai lumayan mahal dulu. Kalau dulu zaman dulu ya, zaman tahun 2003 saya beli 0,1, 0,2, 0,3 itu setengah juta. Itu zaman tahun 2003 tuh. 0,1, 0,2, 0,3 itu 500.000 hari. Jadi kalau sekarang dikonversi ya kira-kira mungkin 3 juta ya harganya ya. Sekitar 3 juta, 2 juta setengah lah. Nah, ini dulu pakai ketebalan macam-macam. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, di mana masing-masing ketebalan itu ada khusus. Jadi buat dinding harus pakai ini, tulisan pakai ini, dan lain-lain ada aturannya. Tapi sekarang dengan adanya cat itu sudah sangat dimudahkan. Nah, ini tadi pegang pensil yang betul. Lihat loh, ininya nggak nempel ya. Nah, 60 derajat ininya nggak nempel. Kenapa? Karena kalau nempel yang masih basah kena tangan, ya hancur semua gambarnya. Nah, dulu pakai tabung. A2 gulung di tabung, asistensi dicoret-coret, dan lain-lain ya. Nah, kualitasnya, nah, A4 dijajar 2, A3. A3 jajar 2 jadi A2. A2 dijajar 2 lagi jadi A1. A1 jajar 2 jadi A0. Atau kalau kita susun dia kayak gini. A0 dilipat A1, A1 dilipat jadi A2, A2 dilipat jadi A3, A3 dilipat jadi A4. Jadi kalau kalian misalnya mau memprint A3 di AutoCAD ya dan tidak punya printer A3, ya kalian bisa bagi gambarnya bagi dua, print di A4, di dua buah A4 terus tinggal disambung di lab. Ya itu jadi satu A3 sudah. Pakai A4S kan ujungnya masih lebih sedikit kan, jadi bisa disambung di situ. Itu gunanya A4S. Ini tadi cara menggunakan garis tadi. Nah, sekarang ukurannya. Nah, kalau bentuk tampak, gambarnya tebal dan tintanya tebal. Tampak contohnya apa? Kita gambar tampak depan rumah. Jadi kita gambar rumah dari depan, rumah, ya seperti kalian gambar biasa, persegi sama segitiga atap tuh kan, nah itu harus tebal. Kemudian misalnya kita gambar tampak atas, ada meja, tapi di meja itu kita gambarkan seakan-akan kita ngelihat kakinya tuh tembus, maka itu putus-putus. Ini untuk garis bentuk tertutup. Nah, kemudian garis sumbu itu garis, titik, garis pendek, titik,
garis panjang. Nah, itu garis sumbu. Ya. Kemudian garis arsir. Nah, ini contohnya arsir untuk dinding dan lain-lain pakai arsir. Di AutoCAD sudah ada hatchingnya. Nah, kemudian tadi harus ada skala kan ya. Nah, skalanya jadi ini harus ada angka. Nah, set, set, angka di tengah, set, set lagi pakai tips aja. Kemudian kalau kita motong sesuatu, misalnya kita ada rumah kita potong 2 lah. Nah, pas posisi potongan itu kayak gini bentuknya. Panjang, pendek-pendek, panjang. Ini artinya oh potong. Jadi ini nggak stop sampai sini, tapi sebenarnya masih ada bidang lain. Tapi itu kita potong sampai situ. Atau kalau enggak kita pakai putus kayak gini. Nah, biasa kalau kita gambarkan tiang pancang diputus kayak gini. Jadi tiang, kepala tiang putus, terus putus lagi ujung tiang. Jadi kita nggak gambar tiang 40 meter, nggak kita gambarkan full 40 meter, tapi cuman yang 1 meter atas, 2 meter bawah. Di antaranya kita kasih 2 buah garis pemutus panjang seperti ini. Set, turun, naik, turun, geser lagi. Atau ini, garis phantom atau garis yang menggambarkan, oh ini nanti ada sesuatu di situ. Nah, ini dulu kalau zaman dulu pakai ini tadi, penggaris huruf tadi. Nah, jadi kalau nggak pakai penggaris huruf, ini pakai milimeter block ya kayak gitu cara bikin hurufnya. Tapi kalau sekarang ya sudah ada CAD, kita tinggal ngatur mau font apa dan ukuran berapa. Nah, ini dulu huruf standar kalau menggunakan milimeter block ya. Ini juga sama. Nah, huruf teknik, A-nya itu bukan A yang ada atasnya itu bukan, tapi A yang ke bawah ininya. Ini standar huruf teknik di sini. Nah, sekarang skala tadi saya bilang. Kalau untuk mesin, karena yang digambar baut, ya, mur dan lain-lain, mesin lah, ya kecil kan, maka skalanya lebih kecil dari punya kita. 1:2,5, 1:5 sampai 1:100. Sipil kita biasanya bermain antara 1:100 sampai 1:500. Kalau sampai 1:1000 ini kalau kita pas gambar peta, nanti kalian praktikum ilmu ukur tanah di semester 2. Kalian IUT semester depan ya kayaknya ya, kalau nggak salah. IUT semester depan, praktikum IUT semester ini ya, semester 3 ya. Nah, nanti kalau kalian praktikum ilmu ukur tanah semester 3, kita pakai skala yang 1000-an dan lain-lain ini, karena kita menggambar wilayah. Tapi kalau bangunan, biasa kita pakai yang 1:100 sampai 1:500. Nah, arsitek, karena harus lebih detail lagi, kadang-kadang dia bisa pakai yang 1:1. Kalau dia menggambarkan suatu produk ya, dia gambarnya 1:1. Atau kadang-kadang dia pakai untuk bangunan ya pakai seperti kita 1:100 sampai 1:500 di sini. Intinya skala itu menyesuaikan, tapi yang jelas harus bulat ya, untuk memudahkan. Jangan kalian pakai, saya pakai skala sendiri Pak, berapa? 1:123 lah kan sulit itunya untuk apa namanya orang menghitung dan lain-lain. Jadi angka bulat-bulat yang biasa kita pakai. Nah, ini contoh suatu potongan rumah. Jadi ini teras ya, ini pintu, potongan rumah tampak depan, rumah kita potong tampak depannya. Jadi kelihatan ini adalah pondasi batu gunung, kayak di Banjarbaru pakai pondasi batu gunung kayak gini kebanyakan. Nah, keterangan gambar ditulis berjajar, rapi dan terkelompok. Jadi ini contohnya di sini, ini ubin, kemudian di sini ada pasangan batu dan lain-lain. Jangan ke sana kemari, tapi rapi gini, dan panahnya menunjukkan posisi yang pas sesuai. Kemudian ini ada dimensi di situ. Ada arsiran. Nah, ini hatching, kalau di AutoCAD hatching, kalau di gambar manual ya kita arsir aja, ini bentuk batu kayak gini arsirnya, tanah kayak gini, terus ini beton kayak gini, program dan kayak gini. Kemudian ada level. Nah, di sini supaya kelihatan, ketahuan, oh kita perlu gali sekian. Antara teras sama tanah itu selisihnya sekian meter. Jadi yang namanya dimensi itu bukan cuma dimensi bangunan vertikal horizontal, tapi XC-nya, tapi juga Z-nya di sini. Dan yang paling penting di sini keterangan nama gambar. Gambarnya sudah bagus-bagus tapi nggak dijelaskan ini gambar apa, kan orang bingung lah ini gambar apa, harus ada keterangan nama gambar sini. Contoh potongan AA skala 1:100, nah skalanya di bawah sini. Nah, jadi kayak gini, nah contohnya gitu. Kemudian semua dimensi harus kelihatan. Contohnya ini mulai dimensi paling kecil, terus ini dimensi balok, dimensi atas pondasi, ke sini sampai ke dimensi galian harus kelihatan.
Nah, yang biasa kita gunakan arsirannya ini kayak gini. Jadi kalau tanah asli atau muka tanah biasa kita kasih seret ini arsir paling atas supaya kelihatan oh ini tanah asli. Kalau ada yang berdiri arsir berdiri ini artinya tanah uruk. Nah, contoh kayak gini. Ini artinya tanah aslinya tuh yang di sini. Nah, ini tanah asli. Yang merah berdiri ini tanah uruk. Jadi rumah ini dibangun bukan menggali ya, tapi menimbun. Jadi pondasinya ini digali sedikit, kurang lebih setengah meter, pondasi masuk, terus setelah pondasi jadi, tanahnya ditimbun. Tanah asli timbun ditinggikan sampai kayak gini. Jadi bukan digali ini enggak. Nah, ini timbun. Jadi kalau tanah uruk putih ada garis ada titik-titik. Kerikil kayak gini. Nah, besar kecil besar kecil besar kecil. Pasangan batu kosong itu jejer. Kalau di AutoCAD kalian tinggal buka bagian hatch, itu sudah ada macam-macam sesuai ISO, jadi tinggal kalian gunakan, kalian sesuaikan salahnya aja lagi. Nah, pasangan bata, arsir bata, contoh kalau mau bikin dinding, nah kayak gini, ini bentuk dinding kayak gini, dalamnya, itu rapat, renggang, rapat, renggang, rapat, renggang. Kemudian truss ram, atau yang di bawah, bata di bawah, itu kayak gini. Sudah yang di atas, kasih silang lagi. Plesteran bentuknya kayak gini. Jadi kalau plesteran dinding itu ada melengkung dikit ujungnya, melengkung. Nah, kalau cor beton, kalau pasir tuh titik-titik. Kalau cor beton putih tapi kita gambarkan ada kayak segitiga kayak gini. Nah, itu cor beton artinya. Kalau pasir dia titik-titik. Kalau ini cor beton segitiga ya, segitiga. Nah, kalau kayu kayak gini, ini kan seakan-akan ada serat kayu kalau kita potong kan agak mulai melengkung sampai agak sejajar jadi. Nah, ini contoh kalau ada muka air tanah ada bentuk segitiga ke bawah kayak gini. Ini permukaan air ada bawahnya juga, arah aliran air kayak gini. Ini biasa kalau kita menggambar tampak atas selokan itu kayak gini atau sungai. Tampak sungai jadi kalian arusnya ke arah situ. Kemudian kalau misalnya kita menggambarkan potongan sumur, nah ada kayak gitu. Nah, standar gambar teknik ya ada kop gambar biasanya kayak gini. Ini masing-masing dinas, masing-masing perusahaan punya style masing-masing. Jadi kita biasanya menyesuaikan dengan format yang sudah ada. Tapi secara umum ya biasanya kan gambar, judul, ini legenda, keterangan, skala ini yang membuat, kemudian ada tanda tangan. Yang mau ditanyakan dulu sampai sini sebelum saya masuk ke jenis gambar, ya kan? Oke, saya lanjut kalau gitu. Nah, sekarang dalam proses konstruksi, gambar itu ada macam-macam namanya kalau di dunia sipil. Ya. Jadi kalau kita mau bikin gedung contohnya, maka otomatis harus ada perencanaan dulu. Maka untuk perencanaan digunakan gambar yang memberikan ilustrasi tentang gedung tersebut nantinya. Juga untuk menampilkan wujud fisik bangunannya, gambar ini gunakan sebagai pertimbangan dalam merencanakan struktur bangunan dan sistem utilitas di dalamnya, sehingga selain bangunan tersebut terlihat indah juga aman dan nyaman untuk ditempati. Jadi kita nggak cuma mikir strukturnya gimana, tapi juga harus mikirkan nanti utilitasnya gimana. Utilitasnya apa? Contohnya mechanical, electrical. Jadi kalau kita gambar bangunan, kita harus mikir nanti lampunya ditaruh di mana. Nanti kita mau taruh colokan stop kontak saklar di mana. AC nanti mau ditaruh di mana. Nah, itu harus sambil dipikirkan karena itu akan menentukan nanti bentuk ruang dan posisi kayak pintu jendela itu akan menentukan di situ. Terus juga nanti kamar mandi, toilet, WC akan ditaruh di mana. Terus wastafel di mana. Kenapa? Karena juga akan menentukan nanti arahnya kemana, naruh septic tank di mana, itu kelihatan di situ. Sehingga juga aman dan nyaman untuk ditempati. Nah, semakin rumit wujudnya, maka semakin banyak gambar yang dibutuhkan. Nah, kita kenal beberapa gambar. Pertama, gambar perencanaan, ada gambar tender, ada gambar konstruksi, atau ada gambar kerja atau shop drawing, ada gambar jadi atau as-built drawing. Nah, di dunia sipil, di dunia konstruksi, kita kenal 5 gambar ini.
Pertama, waktu perencanaan, kemudian waktu di gambar yang digunakan untuk proses lelang gambar tender. Gambar tender itu kemudian akan jadi gambar konstruksi. Gambar konstruksi ini kemudian dikoreksi atau dicek oleh kontraktor menjadi gambar kerja. Gambar kerja ini kemudian kalau sudah selesai dibangun, kemudian bangunannya digambar ulang jadi as-built drawing. Bisa aja beberapa hilang contohnya. Nah, contohnya misalnya kalau PL artinya kalau penunjukan langsung jadi gambar perencanaan langsung jadi gambar kerja, bisa aja kayak gitu. Tapi biasanya gambar kerja, gambar shop drawing, gambar as-built drawing sama gambar perencanaan ini pasti ada. Jadi 1, 4, 5. 2, 3 ini relatif. Nah, tergantung perjanjian. Penggunaan gambar dimaksudkan agar hasil sesuai dengan keinginan pemilik dan dengan biaya dan waktu yang sudah diperkirakan sebelumnya. Contoh-contoh gambar yang sudah 3 dimensi. Nah, gambar perencanaan adalah imajinasi dari para perencana yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan pemilik pekerjaan. Jadi kalau gambar perencana itu owner yang minta contoh, owner saya misalnya, saya punya tanah 10 kali 20, saya panggil kalian, itu saya ada tanah 10 kali 20, tolong gambarkan rumah. Nah, kan nggak ada tuh bendanya, adanya tanah aja. Jadi kalian berimajinasi, mendesain rumah, kalian asistensikan ke saya. Oh, saya tolong ininya minta diganti atapnya jenis ini, kamar mandinya di sini, posisinya kamar tidurnya diperbesar dan lain-lain. Sampai nanti saya sudah oke, maka itu adalah gambar perencanaan. Yang awalnya dari imajinasi para perencana sebagai alat komunikasi dengan pemilik pekerjaan. Karena itu gambar perencanaan akan mengalami banyak perubahan hingga pada tahap yang sudah disepakati bersama atau hingga pemilik menemukan keinginannya. Jadi namanya kalau kalian jadi perencana ya, misalnya Pak saya mau jadi konsultan perencana, saya senangnya ngitung, ya sudah. Itu akan banyak koreksian. Jangan berharap sekali ngerjakan langsung jadi, itu jarang sekalian. Kadang-kadang malah sambil jalan sambil berubah juga masih bisa, biasa kayak gitu. Gambar perencanaan belum memiliki detail yang cukup layak hingga layak untuk dijadikan acuan dalam proses pembangunan, tapi guideline-nya sudah kelihatan. Kemudian gambar tender tadi. Gambar tender adalah gambar yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan volume pekerjaan dalam proses pemilihan kontraktor. Jadi kalau kalian ikut lelang ya, lelang itu biasa dikasih adalah RAB dalam bentuk volume, gambar, dan spek alatnya. Jadi nanti mau merek apa. Jadi sebelum menawar, kalian cek dulu gambar sama volumenya pas apa enggak. Kalau sudah pas, kalian hitung, baru kalian taruh angka harga di volume itu. Oh, ini kira-kira sekian, baru kita tawar. Nah, yang apa namanya sih? Lelang yang bagus, yang betul itu adalah bukan yang menang itu bukan yang paling rendah harganya, bukan, tapi yang harga tawar dia itu paling mendekati perkiraan harga perencana. Itu biasanya bagus kayak gitu. Nah, gambar tender ini sudah lebih detail dari gambar perencanaan, di mana ukuran-ukuran penting sudah tertera dengan jelas, gambar pelengkap sudah ada, acuan juga sudah diberikan. Tujuannya menunjang perhitungan yang cermat sesuai dengan spek yang diminta, dan mengikat terhadap penawaran yang sudah diberikan. Jadi, kalau kalian nawar pekerjaan, ya patokannya ini. Nah, setelah itu, misalnya, oke, kalian yang menang. Jadi dari gambar rencana, dapat jadi gambar tender, kalian tawar, kalian menang, maka gambar tender tadi berubah menjadi gambar konstruksi. Nah, gambar tender ke gambar konstruksi, berubahnya apa? Penyempurnaan. Jadi gambar tender itu kalian bawa ke lapangan, ke site, ke lokasi yang akan dibangun, kalian lihat, oh ini bangunannya misalnya lebarnya kalau digambar 20 meter. Lihat tanahnya cukup nggak untuk 20 meter? Kalau terlalu mepet, mungkin gambarnya disesuaikan, bangunannya diperkecil, dan lain-lain. Nah, itu adalah perubahan dari gambar tender ke gambar konstruksi. Di mana penyempurnaan ini terjadi karena pada masa tender ada kalanya antara uraian pekerjaan, spek teknis, dan gambar terdapat perbedaan. Kenapa? Karena biasanya orang yang menggambar sama orang yang menghitung volume sama orang yang menentukan spek itu bukan orang yang sama.
Bisa aja itu tiga orang yang berbeda atau bahkan 3 tim yang berbeda. Jadi banyak kepala di situ sehingga terkadang ada miskomunikasi, itu hal yang biasa. Nah, setelah disepakati pada saat tender, ada berita acara klarifikasi. Kalau sudah dicek, maka dituang perubahan itu menjadi gambar konstruksi. Misalnya ada yang berubah atau apa, tapi perlu diingat, maka gambar tender menjadi gambar konstruksi kalau ada perubahan harus disepakati bersama. Owner pemilik proyek harus tanda tangan, konsultan harus tanda tangan, kontraktor harus tanda tangan supaya nggak berantem nantinya. Nah, kalau kayak gitu kan enak yang kerja. Kalau sudah oke, maka gambar ini menjadi acuan bagi kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan dan menjadi dasar juga untuk pelaksanaan yang dilimpahkan pada pihak ketiga. Pihak ketiga siapa, Pak? Nah, subkontraktor. Kadang-kadang kontraktor ini bisa aja dia mainnya cuma makelar. Jadi dia nyari pekerjaan, terus setelah itu pekerjaan itu dia kasihkan ke kontraktor lain, tapi harganya di bawah harga yang dia tawar. Jadi selisih harga itu kan jadi keuntungan dia. Makanya itu pihak ketiga itu subkon atau gampang lah istilahnya macam-macam. Nah, supaya hasilnya nantinya tidak berbeda jauh dengan yang direncanakan, maka gambar kontrak gambar tadi diubah, gambar konstruksi tadi menjadi gambar kerja atau as-built drawing, yaitu ukurannya sudah diberikan hingga detail, kemudian materialnya juga sudah ditulis. Nah, jadi misalnya pengennya beton mutu K500, ditulis di gambar itu tertulis K500. Awalnya cuma ada dimensi, beton K500-nya cuma di dokumen lain, tapi supaya jelas maka ditulis di gambar kerja atau shop drawing. Intinya gambar ini dibuat sejelas mungkin sehingga mandor dan pelaksana mengerti hasil yang diinginkan dan tidak membuat perubahan dari gambar konstruksi yang sudah diberikan di tahap sebelumnya. Nah, kemudian gambar kerja ini sebelum digunakan itu harus mendapat persetujuan dari perwakilan pemilik pekerjaan dengan acuan gambar konstruksi. Jadi biasanya kalau sudah jadi shop drawing, kita semua tanda tangan. Pemilik tanda tangan, pengawas tanda tangan, kontraktor tanda tangan di situ. Kemudian stempel. Nah, kalau sudah semua tanda tangan, semua stempel, jadi gambar yang resmi di lapangan nih, gambar yang itu. Jadi kalau ada gambar lain yang mungkin mirip tapi tidak ada tanda tangannya, itu nggak kita pakai. Yang kita pakai yang adalah yang sudah mendapat persetujuan dari perwakilan pemilik pekerjaan dengan acuan gambar konstruksi. Nah, kalau sudah disepakati bersama itu, maka kalau ada perbedaan, maka direksi pengawas harus membubuhkan pernyataan perubahan dan diberi tanda tangan di atas gambar yang dimaksud. Artinya pengawas harus tanda tangan, tanggung jawab, karena pengawas kan yang bertanggung jawab di situ. Kemudian catatan-catatan akan menjadi acuan dalam pembuatan as-built drawing. Yang terakhir adalah gambar as-built drawing. As-built drawing ini adalah gambar final dari bangunan gedung yang sudah selesai dilaksanakan. Jadi kalau as-built drawing ini ya kasarnya kita bikin gedung 100 kali 125, gambar kita juga 100 kali 125. Meskipun perencanaannya bisa aja 100 kali 120. Jadi yang jadi pegangan terakhir adalah as-built drawing ini. Jadi kita menggambar apa yang sudah selesai kita bangun. As-built drawing ini dibuat kalau sudah selesai semua. Jadi itu betul-betul menggambarkan bangunan yang sudah jadi itu gimana, itu as-built drawing. Gambar ini kalau tadi kan perencana. Nah, bedanya as-built drawing ini dibuat oleh kontraktor sebagai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang sudah dilakukan dan akan digunakan oleh pemilik bangunan sebagai acuan dalam melakukan perawatan nantinya. Gambar ini memuat informasi dalam gambar kerja ditambah catatan perubahan di lapangan. Nah, ini macam-macam gambar. Nah, silakan sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau di sipil gambar itu ya perencana, gambar tender, gambar konstruksi, shop drawing, as-built. Yang kalian bikin nantinya biasanya adalah yang perencana, kalau kalian di konsultan perencana. Kalau kalian di konsultan pengawas, kalian nggak bikin gambar. Kalau di kontraktor bikin as-built drawing. Tapi terkadang kontraktor bisa aja minta tolong konsultan pengawas untuk bikin as-built drawing-nya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Kalau untuk alat-alat gambar kayak gini ya memang sekarang nggak kepakai lagi ya. Tapi minimal kalian tahu lah. Jangan tiba-tiba nanti lihat di Gramedia ini senjata apa gitu loh ya. Kayak gini, loh, Pak, ini apa Pak? Kunai Naruto, kok bentuknya lain Pak ya?
Nah, kan? Minimal tahu lah ini. Jadi kalau zaman dulu misalnya ada banyak titik, kalian harus ngelihat. Jadi dihubungkannya tek-tek kita jajar, dipas-paskan. Oh, yang sisi yang pas kena semua yang mana. Kalau ini nggak mampu, kalau misalnya penggaris nggak mampu, baru ini yang turun tangan. Nah, jadi biasanya kita coba pakai yang ini dulu. Pakai yang hijau tadi mana ya? Nah, kelihatan. Pakai ini dulu kita coba dipas-paskan. Kalau ternyata sulit ngepaskannya, baru kita pakai yang ini, yang mau fleksibel. Nah, ini tinggal kita maunya gimana, apakah mau agak ekstrim belokannya, atau mau yang agak landai, dia disesuaikan ininya. Kenapa? Karena zaman dulu, ya AutoCAD kan baru dikenal, saya baru pakai AutoCAD itu tahun 2006, waktu saya semester 6 kalau nggak salah, semester 7 saya lupa, semester 6. Nah, jadi zaman saya dulu ya masih pakai ini, saya masih gambar di A2 dan lain-lain. Tapi sekarang kalau kalian pakai ini, kalian diketawain. Karena sudah ada yang lebih gampang, tapi minimal tahulah bentuknya. Kalau di arsitek masih gambar manual masih kayaknya. Ya siapa tahu nanti ada yang mau pindah ke arsitek kan nanti semester depan. Kalau semester depan, tahun depan ya. Busur derajat masih kepakai juga. Nah, ini macam-macam. Termasuk kertas. Nah, kertas. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya mau nanya, Pak. Ya silakan. Salsabila ya. Inggih. Maaf Pak, sebelumnya off cam jaringannya Pak di sini. Ya nggak apa-apa. Ya silakan. Yang untuk selama di TechShip nanti ini kira-kira sebaiknya beli alat yang apa aja Pak? Yang disarankan gitu lah Pak buat pian mengerjakan tugas nanti. Kalau di teknik sipil yang wajib itu penggaris segitiga sama sisi sama penggaris siku-siku. Itu nanti di fisika kalian kepake, terus kalian di statika nanti akan kepake di Cremona. Mekanika bahan kalian juga kepake. Terus busur derajat sama jangka, udah itu aja sih. Yang lain sebenarnya sampai sekarang nggak akan kepake kalian. Kalau yang saya lihat-lihatkan tadi ini paling kalian kepakainya cuma pas menggambar manual, tapi ya nggak usah repot-repot juga lah, bisa ininya. Yang pasti masih kepakai itu penggaris segitiga itu, terus busur derajat, jangka, sama kalau mau penggaris yang 30 cm itu aja sih yang kalian perlukan. Itu nanti sampai kalian, karena apa? Karena praktikum IUT pun nanti kalian akan menggambarnya, biasa praktikum IUT itu namanya gambar manual, tapi kalian gambar di AutoCAD dulu, baru kalian blot, kalian saling, kalian jiplak. Biasa sih kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah menguasai AutoCAD, ya bikin AutoCAD-nya dulu, gambar manualnya langsung jiplak aja. Biasa sih kayak gitu aja. Sebenarnya yang lebih penting adalah kalkulator buat kalian. Kalkulator saintifik ya. Kenapa? Meskipun bisa pakai HP, nanti ini kebetulan masih online lah ya. Tapi kalau sudah nggak online, kalau pas UAS, HP nggak boleh keluar. Jadi kalian ya kalkulator itu yang wajib sebenarnya. Ya sehari-hari ngitung pakai kalkulator saintifik, dia di Play Store kan banyak ya, saya sendiri pakai. Tapi kalau sudah kuliah, UAS misalnya, ya nggak boleh kalian mengeluarkan HP untuk ngitung. Ya tetap harus mengeluarkan kalkulator. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kalkulator dulu sih, kalkulator saintifik yang agak lumayan lah. Kalau bisa yang bisa nyimpan rumus malah bagus. Casio-Casioan itu kan sekarang masih 150-an kan sudah dapat yang bagus itu. Kalau zaman dulu saya kalkulator saya itu pakai FX 9850 ya. Dulu HP saya harganya 250.000, kalkulator saya harganya 900.000. Nah, bisa kalian bayangkan. Sekarang FX 9850 itu harganya hampir 2 juta. Kenapa? Kalau kami dulu karena zaman kami HP-nya cuma HP biasa kan, Siemens dan lain-lain. Kami mahal-mahalan kalkulator kalau di sipil dulu, bukan mahal-mahalan HP. Jadi kalau penggaris yang penting segitiga sama sisi, siku-siku itu penting, sama kaki sama siku-siku, terus jangka, busur derajat sama penggaris. Kalau penggaris 30 cm kalian bisa pakai yang segitiga itu. Gimana Salsabila? Jelas? Tinggi Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Kalau kertasnya sementara kan masih pakai yang A4 ya. Nah, kalau saya dulu pakai kalkir. Jadi kalkir ini kertas tipis sekali. Nah, tipis kertasnya. Saya dulu gambar di sini kertas kalkir. Jadi kalau saya dulu belinya gulungan potong sendiri jadi A2.
Ini kebetulan kalau di Gramedia masih ada yang jual yang sudah ukuran A4 sih ini. Saya nggak sempat yang pakai yang blueprint itu. Kenapa? Karena generasi saya ini peralihan sih. Generasi saya ini generasi peralihan dari apa sih? Bukan jadul sih ya, jadul ke modern lah generasi saya itu. Kami generasi angkatan 2003 itu. Generasi saya, Pak Wiku, Irfan ya, yang angkatan 2003. Saya, Wiku, Irfan, Pak Aulia, nah itu generasi-generasi angkatan 2000 kan. Kalau untuk gambarnya, ya sebenarnya kalau gambar manual pun kalau kalian sudah bisa AutoCAD seperti saya bilang tadi, bisa aja kalian gambar AutoCAD-nya dulu, baru kalian jiplak, nggak masalah. Tapi biasanya sih ya, kalau nggak bisa gambar manual, gambar di CAD-nya akan bingung. Bingungnya apa? Membayangkannya, mikir yang mau digambar apa itu loh apa. Dan biasanya pekerjaan pertama kalian, kalau kalian sudah lulus dari sipil, kalau tetap di sipil, biasanya kan akan masuk ke konsultan kontraktor. Kenapa? Karena kalau mau jadi PNS kan nunggu masa masa penerimaan PNS dulu. Nah, yang kepake kalau kalian kerja, biasanya berdasarkan pengalaman selama ini, software yang kepake paling penting kalian kuasai kalau kalian kerja itu cuma dua. Satu AutoCAD, dua Microsoft Excel. Kalau kalian sudah bisa itu selesai semuanya. Kenapa? Karena biasanya kalau baru lulus itu disuruh gambar sama disuruh ngitung RAB, transfer estimator. Jadi kalau kalian menguasai AutoCAD dan menguasai menghitung RAB dengan Microsoft Excel itu sudah cukup sekali sudah kalau kalian. Kalau mau ditambah ya silakan tambah-tambah yang lain. Contohnya kalau ada yang sedang otak-atik pakai apa sih namanya? Google apa ya yang render itu Google apa saya lupa. Google bukan 3D Max bukan. Apa sih yang render 3 dimensi itu Google apa ya? Bukan Google ya saya lupa. Saya lupa itu pakai apa itu kemarin waktu di PDAM itu. Jadi yang render-render itu malah yang kepakai. Jadi kalian gambar di AutoCAD terus kalian bentuk dalam bentuk renderan 3 dimensi sehingga waktu presentasi kan bisa bagus. Nah, itu nilai tambah malah sebenarnya kayak gitu. Jadi ya biasanya AutoCAD sama Excel itu paling penting sudah. Excel dalam artian Excelnya untuk ngitung-ngitung RAB. Kenapa? Karena kalau di proyek-proyek itu semua data-data ya dalam bentuk Excel. Kalau kita sudah bicara survei itu kadang-kadang saya pernah sampai 3 lembar A3 itu saya jejer, saya tempel. Saking panjangnya Excel-nya. Jadi saya ngeprintnya itu 3 lembar A3 saya jejer kayak gini panjang. Kenapa? Karena Excel-nya itu nggak cuma sampai AZ lagi, tapi AA ini sudah tiga notasi. Sudah kan Excel itu kan kalau geser terus kan itu kan panjang terus. Itu yang penting kalian kuasai AutoCAD sama Excel. Silakan, ada lagi? Kalau untuk ketebalan garis itu ada ketentuannya, tapi kalau sudah, ya Maria silakan. Kalau sudah pakai CAD nggak masalah. Ya silakan Maria. Suaranya belum ya, Maria nggak kedengaran. Saya nggak kedengaran masih Maria suaranya. Yang lain dengar kak? Tidak ada. Belum juga. Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Belum Maria. Suaranya Belum, Maria. kemit atau apa itu? Apa mau pakai headset dulu kak? Nggak kedengaran suaranya. Atau kalau nggak tulis di chat aja nggak apa-apa. Kalau nggak mic-nya nggak mau. Ya, diketik aja paling ininya. Ya, di in-call message itu kan bisa kelihatan.
Soalnya tadi suaranya nggak kelihatan, kedengeran sih. Ini sih kan kamu mute, kecuali mau coba lagi pakai headset silakan. Atau ada teman yang bisa bantu nggak apa-apa. Kalian praktikum TBK belum kan ya? Praktikum fisika dasar, kalian nanti kayaknya ke kampus, mulai ke kampus itu kalau sudah praktikum fisika dasar. Praktikum fisika dasar kalian nanti sudah ke kampus, nah itu baru mulai habis praktikum fisika dasar, baru praktikum TBK di akhir-akhir nanti. Semester 1, 2 itu kalian. Fisika dasar kan di MIPA nanti di Banjarbaru. Tapi saya sendiri kurang tahu ini jadwalnya. Biasa di situ baru bisa ketemu teman-teman. Pengennya sih hybrid kemarin, tapi ternyata hybrid ketemu PPKM ya hybridnya minggir dulu. Karena kemarin sudah disepakati hybrid. Kalau hybrid itu gantian. Minggu ini setengah kelas masuk, minggu depannya setengah kelas masuk. Gantian kayak gitu. Enggak sekalian langsung ini. Silakan sambil nunggu Maria ngetik kalau ada yang mau yang lain mau tanya. Ya, kalian praktikum fisika, praktikum teknologi bahan, TBK 1 seharusnya semester ini. TBK 1 kan di lab struktur, fisika dasar, praktikum fisika itu di MIPA nanti, bukan di tempat kita. Jadi kita menyesuaikan sama jadwalnya punya MIPA. Tapi posisi labnya ya di Banjarbaru juga. Kalau gambar itu tadi, gambar kerja, as-built, sama software kan ya. Nah, kenapa? Karena biasanya ya kalian baru lulus pasti ditanya bisa gambar nggak? Nah, bisa ngitung RAB nggak? Biasa itu. Jarang ditanya bisa ngitung struktur. Nah, itu untuk anak yang baru lulus biasanya jarang dipercaya untuk langsung ngitung macam-macam kalau di lapangan. Nanti dulu. Meskipun kalian sehebat apapun, sepintar apapun statika dan lain-lain, jarang dipercaya untuk kalau baru lulus jarang dapat kerjaan untuk langsung ngitung macam-macam itu. Biasanya yang simpel-simpel kayak bikin gambar, ngitung RAB, atau pengawas lapangan biasanya, panas-panasan. Nah, kalau pengawas lapangan harus bisa baca gambar, baca bukan bikin, baca. Jadi ngelihat, oh ini kalau kayak gini 3 dimensinya kayak gini, oh ini harusnya kayak gini dan lain-lain. Oh ya, Maria memang gangguan artinya ya, ininya. Nah kan, ada yang mau tanyakan lagi? Nggak apa-apa. Tadi ke kalian sama siapa? Pak Fauzi Rahman ya? Bukan? Pak Arya? Arya ngajar nggak? Ibu Ade kah? Ibu Huda, Pak. Ibu Oh, Huda, Pak. Beda-beda, Pak. Belum Bu Huda. Oh, Ibu Huda. Oh iya. Tergantung paralelnya, Pak. Oh ya, oke. Kan Ibu Huda ngajar gambar juga. Bagus-bagus kalau ininya. Ibu Huda, Ibu Ade kan sudah, kalau Ibu Huda sudah senior. Yang di bawah saya itu kan Arya sama Bu Ade itu di bawah saya jauh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Bapak, Ya, silakan. pertanyaan dari Marlia, Pak. Oh ya, oke. Untuk etiket gambar, apakah harus ada dan isinya mencakup apa saja gitu, Pak? Untuk Ya. etiket. Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi, etiket gambar itu pertama harus ada kop, biasanya. Harus pakai kop, harus pakai bingkai seperti slide terakhir tadi. Kemudian ada judul, ada skala, dan ada nama pembuat. Biasa itu aja sih. Pakai kop, pakai frame ya, maksudnya kop itu ya pakai bingkai, pakai frame standar. Kemudian judul gambar, skala, sudah biasanya ditambahkan yang membuat siapa. Jadi dia yang tanggung jawab di situ. Ada tanda tangan malah biasanya. Jadi kalau ada apa-apa biasanya yang gambar itu yang dicari duluan. Yang nggak enaknya itu kadang-kadang ya biasanya yang antara yang menggambar sama yang ngitung volume sama yang menentukan mutu bahan itu orang yang berbeda. Jadi kadang-kadang gambarnya 1x1, volumenya 3. Nah, itu sulitnya itu di situ.
Kenapa? Karena kalau yang gambar dan ngitung satu orang yang sama, lama selesainya. Tapi itu yang jadinya bikin jadi ya kayak gitu. Kadang-kadang kalau kalian sudah kerja kelompok itu, contohnya nanti pengerjaan bangunan itu, sudah kalian duduk di meja bersama 4 orang kan, yang ini gambar dan lain-lain, terakhir waktu disatukan ya tinggal klop apa enggak aja lagi. Kalau saya biasanya, saya kebagian yang ngitung volumenya saya. Jadi gambarnya sudah ada drafternya sendiri, kemudian saya ngitung. Nah, orang RAB itu berdasarkan volume dari saya. Jadi kalau saya ngitung volume salah, keliru nawar, rugi, ya saya yang tanggung jawab. Sudah beberapa kali kejadian kayak gitu ya. Tinggal, kalau sudah kayak gitu, tinggal nanti komunikasi ke pemilik proyeknya gimana, mau nggak dia ngubah kontrak dan lain-lain. Supaya sama-sama nggak ada kerugian lah. Jadi kalau etiket gambar itu biasanya frame. Nah, kita kalau bahasa teknik sipil itu kita ada format resminya, jadi frame, menyesuaikan framenya, kemudian ada nama atau judul gambar, ada skala. Skala itu penting. Dan ya skalanya betul-betul ya, jangan gambar asal ditulis saja skala 1/100, padahal gambarnya asal kan nggak kayak gitu juga. Oke, ya tolong disampaikan ke Marlia, kayaknya dia kan keluar tadi. Bukan keluar sih, kelempar. Ada lagi, silakan. Tapi kalau kalian kan sudah biasa menggambar mulai TK, SD, seharusnya kan nggak ada masalah lagi, toh ya. Kita nggak mewarnai kok, kita ini menggambar ya. Malah kadang-kadang kalau sudah bicara gambar sipil itu, kalau ada warna macam-macam, kalian bisa dimarahin loh soalnya. Kenapa? Kalau kalian bikin gambar macam-macam warnanya, betul kalau di print bagus, di fotokopi nggak kelihatan, hilang semua. Apalagi kalau sudah kuning, hijau itu kalau sudah di fotokopi hilang semua. Jadi biasanya kalau kita gambar teknik, kita cuma kenal 2 warna, hitam sama abu-abu. Udah 2 itu aja. Kenapa? Karena yang lain kalau di fotokopi ya jadinya kalau nggak hitam jadinya abu-abu. Kan kayak gitu. Makanya kita bicaranya bukan bicara warna, kita bicara ketebalan. Di situ. Susahnya di situ. Kalau kalian bikin warna macam-macam ya di fotokopi buyar semua. Kita biasa kasih gambar satu, sisanya kan di fotokopi. Masa satu kantor mau diprintkan semua ya silakan sih. Mahal. Printer A3 mahal sekarang. Masih 1,8 hampir 2 jutaan masih satunya harganya. Printer A3 itu 1,5 lah nggak tahu. Kan. Nah kan? Ada lagi? Bapak. Ya. Ini ada yang bertanya, Pak. Kalau menggambar jalan-jalan gitu, Pak, digambar juga, Pak? Kayak gambar proyek jalan tol gitu, Pak? Iya, gambar jalan tampak atasnya yang kita gambar. Nanti kalian di praktikum IUT semester 3 tadi yang saya bilang, praktikum ilmu tanah, kalian akan bikin 2 gambar. Kalian bikin gambar peta unlam biasanya. Nggak seunlaman sih. Jadi biasa kalian bikin peta unlam. Biasanya kalau dulu-dulu mulai Albaitar sampai Gedung Serbaguna itu kalian bikin petanya. Sama peta jalan. Jalannya biasa jalan unlam 2, jalan unlam 3 itu kalian gambarkan di situ. Jadi kalau peta jalan itu yang dilihat itu adalah nanti belokannya di mana, panjangnya berapa dan lain-lain. Nah, itu yang pentingnya di situ. Sama. Kalian akan gambar peta jalan itu pertama di praktikum IUT, terus nanti PBRS 2, praktikum bangunan rekayasa sipil 2, kalian akan menggambar trase, jalan dan jembatan, nggak cuma jalan. Ya. Jadi tampak atas, biasa kalau jalan tuh kita gambar 2, gambar tampak atas sama gambar tampak samping. Nanti tahun depan lah kalau kalian masih di sipil semester 3 kalian gambar itu. Kalau sementara di gambar struktur bangunan, sesuai namanya kita gambar bangunan aja dulu. Oh, fokusnya rumah sederhana, gambar di sini. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Jadi sambil dibiasakan AutoCAD itu penting. Jadi kalau kalian sudah menguasai AutoCAD, enak sekali semuanya. Karena rata-rata nanti hampir semua mata kuliah, kalau yang desain, ujungnya ke AutoCAD. Fondasi, nanti ujung-ujungnya gambar pakai AutoCAD dan lain-lain. Jadi basicnya kalau bisa sih AutoCAD itu yang paling penting. Terus Tekla, misalnya kalian pakai BIM nanti, Building Information Modeling pun basicnya dari AutoCAD. Zaman kalian lulus nanti itu akan jadi sesuatu hal yang sudah biasa itu. Kalau zaman sekarang itu masih luar biasa. BIM, Building Information Modeling itu. Apalagi kita Unlam masih juara bertahan kompetisi BIM internasional. Masih juara bertahan kita. Jadi seharusnya sih
harus ada yang melanjutkan lah. Kita masih juara bertahan nih, internasional juara 1. Masternya nih Pak Husnul Hatimi itu masternya BIMTEK lah, se-Indonesia. Itu basicnya juga dari CAD. Kalau kalian nggak terbiasa CAD, gambar tek di BIM nggak bisa. Gambar tek lah. Terus nanti kalau kalian mengambil perpetaan dan SIG juga gambar petanya juga basicnya dari CAD juga sama. Kalau masternya perpetaan dan SIG itu Pak Puguh. Itu masternya perpetaan, masternya SIG. Di Indonesia itu Pak Puguh. Bukan master SIG sih, master kereta api sebenarnya beliau itu. Jadi banyak yang basicnya dari CAD. Kalau kalian nggak harus menguasai, tapi minimal familiar lah. Minimal bisa ngedit. Nggak harus bisa bikin. Saya sendiri kalau disuruh bikin dari awal, saya nggak mau. Bukan nggak bisa, nggak mau. Bisa tapi lama. Jadi saya biasa cari yang sudah jadi, saya edit-edit dikit lah. Kalau edit kan cuma mengganti panjang garis, menghapus, dan lain-lain kan gampang. Penting ininya. Tapi sekali lagi saya nggak mewajibkan lah ya. Cuman kalau kalian menguasai itu jadi jauh lebih baik lah. Sama Excel. Nah, penting Excel itu, terutama yang fungsi count, if, dan lain-lain itu kalau kalian bisa menguasai terus rumus matematikanya dan lain-lain. Paling gampang coba dulu kalian cari sin 30 pakai Excel aja. Nah, itu bisa setengah hari sendiri kalian menyesuaikan perintahnya. Sin 30 berapa Pak? Setengah. Coba ketik sin 30 pakai Excel gimana caranya. Itu setengah hari sendiri kalian nyari perintahnya. Jadi kalau saya sih cukup 2 itu aja, AutoCAD sama Excel cukup kalian sudah. Kalau Word kalian kan sudah terbiasa kan ya. Excel ini agak sulit kadang-kadang. Apalagi kalian nanti matematika 4 harus bikin matriks ya pakai Excel juga. Ada lagi? Jadi penggaris tadi ya cukup penggaris sama kaki, siku-siku loh ya. Terus busur derajat sama jangka. Kalau kayak gini nih saya soalnya koleksi mulai lama sih ya, buat main-main kadang-kadang. Jadi pasti tiap ngajar awal pasti saya bawakan. Kadang-kadang kalau di Banjarbaru, kalau offline saya bawakan gambar A2 saya itu. Kalau nggak ada saya stop record dulu sebentar. Nggak aja.